Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi kami tentang skema DFC, DFD, DK, maupun DPB untuk siklus pendapatan. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami, yakni saya sendiri, Ailsa Fitrah Maharani Chandra, lalu Azhara Kesha Syafril, dan Aziza Rifka. Baik, untuk pokok pembahasan dari materi kami, yakni yang pertama pengertian siklus pendapatan, lalu data flowchart atau diagram alir data atau DFC, lalu diagram arus data atau DFD, lalu diagram konteks siklus pendapatan atau DK, lalu diagram proses bisnis atau DPB. Untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Azizah. Pada Azizah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan siklus yang berakhir ketika konsumen membayar kas atau cek untuk barang yang diterimanya. Jumlah kas yang diterima mungkin merupakan pembayaran faktur terakhir atau pembayaran atas semua hutang perusahaan. Tujuan siklus pendapatan sendiri adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat untuk harga yang sesuai. Sistem informasi siklus pendapatan yang pertama entry pesanan penjual, yang kedua pengiriman, yang ketiga penagihan, dan yang keempat penerimaan kas. Siklus pendapatan adalah serangkaian proses dari aktivitas yang terjadi dalam bisnis untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan barang atau layanan kepada pelanggan. Siklus pendapatan biasanya mencakup beberapa langkah kunci yang dapat bervariasi tergantung pada jenis bisnis dan industri, tetapi sering mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, pemesanan atau ordering. Langkah pertama dalam siklus pendapatan adalah ketika pelanggan memesan produk atau layanan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui toko fisik, situs web, atau saluran lainnya. Yang B, pengiriman delivery. Setelah pesanan diterima, produk atau layanan harus dikirim atau diberikan kepada pelanggan. Ini melibatkan proses pengemasan, pengiriman fisik, atau pengiriman digital, tergantung pada jenis bisnis. Yang ketiga, faktur atau invoicing. Pelanggan biasanya menerima faktur yang berisi rincian pembeli mereka. Faktur ini mencatat jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Yang keempat, penerimaan pembayaran atau payment receipt. Setelah pelanggan menerima faktur, mereka melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ini dapat melibatkan berbagai metode pembayaran seperti pembayaran tunai, kredit, transfer bank, atau lainnya. Yang kelima, pencatatan transaksi atau recording transaction. Setiap transaksi dalam siklus pendapatan perlu dicatat secara akurat dalam sistem akuntansi bisnis. Yang keenam, pelaporan atau reporting. Bisnis biasanya menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya untuk memantau kinerja pendapatan mereka. Yang ketiga, analisis dan perbaikan analisis and improvement. Bisnis dapat melakukan analisis terhadap data pendapatan mereka untuk mengidentifikasi tren, peluang, atau masalah potensial. Siklus pendapatan, oke. Selanjutnya adalah data flowchart atau diagram aliran atau DFC. DFC sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama penjualan secara tunai, yang kedua penjualan secara piutang. Penjualan secara tunai dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai ke kasir. Setelah itu yang kedua, kasir menerima pembayaran tunai atau kas dari pelanggan. Kemudian kasir membuat laporan penerimaan kas atau LPK dan dikirimkan ke bagian keuangan. Yang ketiga, bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai. Rangkap 2, lembar 1 dikirim ke pimpinan dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Kemudian, data flowchart pendapatan dari piutang. Kasir mengirim faktur ke bagian piutang. Bagian piutang melakukan pengecekan jatuh tempo piutang berdasarkan faktur yang sudah diterimanya. Apabila jatuh tempo sudah dicek, maka bagian piutang mencatat waktu jatuh tempo tersebut pada schedule umur piutang. Berdasarkan
SUP atau schedule umur piutang tersebut, bagian piutang membuat surat tagihan piutang dan surat tagihan piutang dikirimkan ke pelanggan. Pelanggan menerima surat tagihan piutang dan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pembayaran dikirimkan ke bagian piutang. Bagian piutang menerima pembayaran dari pelanggan dan membuat faktur lunas rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke pelanggan, lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian piutang membuat laporan penerimaan kas dari piutang rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian keuangan, lembar 2 disimpan sebagai arsip. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk pembacaan materi selanjutnya akan saya bacakan, yakni tentang diagram arus data atau data flowchart diagram, atau yang disingkat DFD. Diagram arus data atau DFD pendapatan adalah sebuah representasi grafik yang menggambarkan alir data dalam siklus pendapatan suatu perusahaan. Dapat dilihat pada gambar di samping. Yang pertama, proses 1.0, yakni entry pesanan. Pada saat ini, pelanggan melakukan permintaan barang dan jasa kepada perusahaan. Kemudian, perusahaan akan meng-cross-check pada bagian gudang mengenai ketersediaan barang. Perusahaan merespon atas permintaan pelanggan. Jika permintaan pelanggan tersedia, maka perusahaan akan segera memproses pesanan. Namun, apabila barang pesanan tidak tersedia, maka perusahaan akan melakukan back order. Lalu lanjut kepada proses 2.0, yakni pengiriman. Bagian pengiriman, pesanan pelanggan membuat slip pengepakan dan bill of lading rangkap 2 yang diberikan kepada kurir. Dan bagian penagihan, slip pengepakan merupakan dokumen yang mencantumkan kuantitas dan identitas barang yang dalam sebuah pengiriman. Kurir menyampaikan slip pengepakan dan bill of lading dan mengirimkan ke pelanggan. Lalu pada proses 3.0, yakni penagihan. Bagian penagihan mengirim faktur ke pelanggan. Bagian penagihan memberikan informasi ke bagian penjualan toko. Dan penjualan bagian akuntansi. Pada penjualan bagian akuntansi akan mencatat transaksi yang ada. Lalu 4.0, ini penerimaan kas. Penerimaan kas mencatat dengan membuat tanda terima kas dan kwitansi untuk pelanggan. Bagian penerimaan kas juga tidak diperbolehkan memegang uang. Maka dari itu semua uang yang diterima disetorkan ke bank. Kemudian bank akan membuat catatan koran dan kemudian dilaporkan ke perusahaan setiap akhir bulan. Hasil dari penjualan diberikan ke bagian komisi untuk mengatur siklus manajemen SDM dan pengajian. Selanjutnya, diagram konteks siklus pendapatan. Yakni diagram konteks siklus pendapatan adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan dalam siklus pendapatan. Dapat dilihat pada gambar di samping, yakni proses ini dimulai dari pelanggan yang melakukan permintaan barang dan jasa ke perusahaan. Kemudian perusahaan akan mengecek ke bagian gudang, yaitu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran akan memberikan informasi mengenai barang yang tersedia. Perusahaan akan merespon permintaan pelanggan dan memberitahu apabila barang yang diminta tersedia, maka akan segera dikirim. Tetapi jika pesanan pelanggan tidak tersedia, maka perusahaan akan melakukan back order. Back order sendiri merupakan penyediaan barang pesanan pelanggan ketika persediaan barang yang dipesan tidak ada atau habis. Setelah barang yang diminta diproduksi, jadi akan dikeluarkan dengan siklus pengeluaran. Pelanggan melakukan pesanan barang atau jasa ke perusahaan, kemudian perusahaan akan memberikan faktur penjualan kepada pelanggan. Faktur sendiri merupakan dokumen pemberitahuan pelanggan mengenai informasi penjualan dan pengiriman. Setelah itu, pelanggan membayar pesanannya, melakukan pembayaran ke perusahaan. Perusahaan mengirimkan barang ke pelanggan melalui kurir dan memberikan bill of lading. Bill of lading merupakan kontrak hukum yang menjelaskan tentang barang yang sedang dikirim atau sedang dalam transit. Kemudian, kurir akan memberikan bill of lading setelah barang sampai ke pelanggan. Pada saat penjualan, bagian penjual akan mencatat sistem buku besar dan pelaporan pada laporan laba rugi. Hasil dari penjualan kemudian disetorkan ke bank, dan bank akan membuat laporan rekening harus koran dan memberikan kepada perusahaan setiap bulannya.
Hasil penjualan juga akan disalurkan ke bagian komisi digunakan sebagai siklus manajemen sumber daya manusia perihal pengajian karyawan. Baik, sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya pembacaan materi oleh Azahra. Baik, saya akan menjelaskan tentang diagram proses bisnis atau DPB. Diagram proses bisnis atau DPB adalah sebuah diagram yang menggambarkan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Berikut diagram proses bisnis. Aktivitas dalam siklus pendapatan dimulai ketika perusahaan mendapatkan pesanan barang dari pelanggan. Fungsi selanjutnya adalah aktivitas verifikasi pesanan yang diminta oleh pelanggan dilakukan oleh Departemen Penjualan. Apabila permintaan kredit pelanggan dikabulkan, pegawai yang berwenang mengantri pesanan pelanggan ke sistem komputer sambil memeriksa ketersediaan barang yang diminta. Setelah semua persyaratan prosedur formal dan ketersediaan barang terpenuhi, petugas Departemen Penjualan yang bertugas mempersiapkan barang yang akan dikirim. Setelah selesai tahap persiapan pengiriman, aktivitas terakhir sebelum dilakukan pengiriman adalah verifikasi akhir terhadap barang yang akan dikirimkan. Setelah ada konfirmasi dalam pelanggan bahwa barang sudah terima, baru kemudian dilakukan penagihan atas pesanan yang akan dikirimkan. Kemudian meminta pelanggan untuk mentransfer pembayaran ke bank yang sudah ditunjuk. Setelah pembayaran dilakukan, bank akan melaporkan bahwa sudah diterima uang pembayaran dari pelanggan. Berikutnya, manfaat penggunaan skema dan dokumentasi. Penggunaan skema dan dokumentasi seperti data flowchart atau DVC atau diagram arus data, diagram konteks siklus pendapatan atau DK, dan diagram proses bisnis atau DPB memiliki beberapa manfaat dalam pengelolaan dan pengendalian siklus pendapatan. Dokumentasi ini dapat membantu perusahaan dalam peningkatan efisiensi dan keamanan. Berikut adalah beberapa manfaat penggunaan skema dan dokumentasi dalam pengelolaan siklus pendapatan. Yang pertama, memahami sistem dengan baik. Yang kedua, komunikasi yang lebih baik antara profesional, sistem, dan pemakaian. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Yang keempat, peningkatan keamanan. Yang kelima, pengembangan model berdasarkan fungsi sistem yang lebih kompleks. Yang keenam, peningkatan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, peningkatan pengendalian internal. Kesimpulannya adalah dalam presentasi ini dibahas tentang pentingnya pemahaman yang baik tentang siklus pendapatan dan penggunaan skema serta dokumentasi. Skema dan dokumentasi yang dibahas meliputi data flowchart, diagram arus data, diagram konteks siklus pendapatan, dan diagram proses bisnis. Langkah-langkah umum dan siklus pendapatan seperti pemesanan, penagihan, dan pencatatan transaksi juga dijelaskan. Skema dan dokumentasi ini dapat membantu perusahaan dalam pengelolaan dan pengendalian siklus pendapatan dengan cara memahami sistem dengan lebih baik. Peningkatan efisiensi, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan pengendalian internal. Dengan menggunakan skema dan dokumentasi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah atau kelemahan dalam proses bisnis dan mengembangkan solusi atau perbaikan untuk
masalah atau kelemahan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin pada teman-teman sekian penyampaian dari materi kelompok kami. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab dapat teman-teman tanyai pertanyaan pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.